لمؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال: اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Halaman 44 nih. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyebutkan dalam matan hikamnya, hanya saja Allah mendatangkan kepada engkau warid. Warid itu nanti akan dijelaskan. Segala apa-apa yang datang di dalam hati manusia yang itu wujud dari ma'arifur rabbaniyah, lataifur ruhaniyah, gitu. Itu warid namanya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Hanya saja Allah mendatangkan kepada engkau warid supaya engkau menjadi dengan warid itu alaihi atas Allah waridan, datang. Supaya kau datang menghadap kepada Allah, didatangkan Allah warid kepadamu. Apa itu warid? Al-warid ibaratun amma yaridu 'ala al-qalbi min al-ma'arifir rabbaniyah wal lataifir ruhaniyah liyutahhirahu bidzalika wa yuzakkihi hatta yasluha bidzalika lil wurudi alaihi wad dukhuli ila hadratihi. Warid adalah ibarat dari sesuatu yang Allah datangkan di atas hatimu. Apa itu yang didatangkan Allah di hati kita nih? Minal ma'arifir rabbaniyah, dari segala ma'rifah yang bangsa ketuhanan. Didatangkan Allah ilham-ilham, disingkapkan Allah yang gaib-gaib di dalam hati kita, sehingga semakin kita mengenal Allah, semakin kita merasa dekat dengan Allah, semakin bernikmat-nikmat kita dengan Allah. Dan lataifir ruhaniyah, latifah, sesuatu yang halus yang bangsa ruhaniyah, itu didatangkan Allah dalam hati kita. Untuk apa itu didatangkan Allah? Liyutahhirahu bizalik, supaya Allah mensucikan dia dengan itu, dengan warid yang datang itu. Wa yuzakkihi, supaya Allah juga mensucikannya. Litahhir, yuzakki sama. Sehingga kalau hati sudah suci dengan datangnya ma'arifur rabbaniyah dan lataifur ruhaniyah, hatta yasluha bidzalika lil wurudi alaih, sehingga layak, bagus dengan itu untuk datang atas Allah Ta'ala. Inilah sebagai kendaraan hati kita untuk bisa dekat sama Allah. Didatangkan Allah warid-warid itu. Ma'arif rabbaniyah, lataifur ruhaniyah, itu datangkan Allah. Dengan itu hati kita jadi bersih. Hati yang bersih
itulah yang layak untuk bisa dekat dengan Allah. Kalau enggak ya enggak bisa. Terdinding hati itu karena hatinya kotor, sama kayak kita bercermin. Kalau cerminnya jorok, apakah gambaran muka kita itu nampak pada cermin? Enggak nampak. Seukuran apa kotornya cermin itu, seukuran itulah ketiadaan kelihatan wujud gambaran kita. Oh, cuman bintik-bintik aja tapi banyak. Nah, itu juga membuat ketidakjelasan gambar kita di cermin itu, pantulannya enggak. Kalau bersih betul, tak ada bintik-bintik, tak ada, maka jelas enggak kita? Jelas. Umpama ada jerawat kita yang kecil di sini, Pak Yopi, nampak enggak di cermin itu? Nampak. Ada tai lalat di sini hitam satu, nampak enggak di cermin itu? Nampak, jelas. Nah, begitulah kalau hati kita sudah dibersihkan Allah, maka aib cacat kita yang paling kecil sekalipun, yang orang tak bisa melihatnya, hati kita bisa melihat. Oh ya Allah, kok kayak gini aku, istighfar, tak ampun, benahi. Makin bagus, makin bersih. Nah, kebersihan hati itulah membuat kelihatanlah di situ kebesaran Allah dalam hati kita. Baru betul yang selama ini kita bilang Allah, betul Allah yang Maha Besar. Kalau enggak selama ini nampak besar awak. Apa ya? Besar kita. Ini karena aku kayak gini kan nih, maka kayak gini. Coba kalau aku mana bisa kayak gini? Akunya nampak. Tapi kalau sudah sampai gitu, akunya hilang semua. Yang ada hanya Allah. Bersih kelihatan Allah tuh di hati kita, seperti bersih saat kita memandang ke cermin, gambaran dan cerminan diri kita. Bersih. Enggak samar-samar lagi. Enggak belang-belang. Belang-belangnya itu karena kan kotornya cermin itu. Kalau cerminnya bersih, bersih pula gambaran diri kita di situ nampak. Seperti itulah Allah menjadi nyata di hati kita ketika saat hati itu bersih. Maka untuk membersihkan itulah Allah datangkan warid. Nah, dalam bentuk apa warid itu? Ma'arif ar-Rabbaniyah. Ma'rifah, pengenalan tentang Allah. Kebesaran Allah itu didatangkan Allah dalam hati, sehingga hatinya makin meyakini Allah, makin kuat keyakinan kepada Allah, sehingga hati menjadi bersih. Selama ini lebih kuat kita berpegang kepada sebab, kepada hukum adat, tapi setelah nampak Allah yang berbuat dengan sekehendaknya, Allah yang berbuat dengan kuasanya, maka ketika itu tak ada gantungan hati kita sedikit pun kepada sebab-sebab adat. Hati tetap bergantung kepada Allah. Sebab dibikin tapi tak jadi gantungan hati. Sebab dibikin tapi tidak menjadi gantungan hati. Dimasak juga lah jajanan-jajanan itu. Buka juga lah jualan tuh, walaupun hujan-hujan, selama tidak sampai deras sekali. Ku buka, kata Sulaiman. Ku bikin sebab itu, tapi sikit pun datang rezeki tak ku gantungkan sama jualan aku ini. Hatiku bersih, macam mana cermin yang bersih, begitulah bersih hatiku memandang Allah. Allah yang kuasa mengatur rezekiku. Allah lah hakikat yang mengatur rezeki hambanya, termasuk aku. Tak sampai jadi miskin Tuhan gara-gara ngasih aku rezeki. Wah, kuat kali keyakinan sama Allah. Nah, bisa kayak gitu Sulaiman. Udah bisa gitu, insyaallah ya. Nah, Sulaiman, kalau Pak Yopi bisa lah. Pak Yopi kan itu kan cuma sambilan. Kalau awak mualim kayak mana? Itulah pokoknya. Salah juga kalau Pak Yopi. Umpama di sini enggak aku gantungkan rezekiku, tapi di Panglong inilah rezekiku. Salah juga. Panglong apa bedanya sama jualan itu? Sama-sama baru, sama-sama makhluk Allah.
Setiap apapun yang kita gantungkan tidak kepada Allah, berarti terdinding kita dari Allah. Setiap apapun yang kita tidak gantungkan kepada Allah, berarti kepada selain Allah. Maka selain Allah yang tepat gantungan hati kita, itulah menjadi hizab, dinding kita untuk kuatnya keyakinan kepada Allah. Coba nama Said. Hati-hati Mas Said ada banyak kali buka cabang yang Mualim tengok. Ada 3 ya Mas? Oh 2, insya Allah nanti 3 kita doakan. Dah. Untuk ilmu. Ini kayak nyeritakan diri sendiri ya. Nggak apa-apa. Ada orang yang ini pemuda-pemuda ini, dia diberi terus sama orang tuanya, tanpa dia memikirkan biaya itu. Itu di antara 2 ini mana yang lebih cepat mendekatkan diri sama Allah? Tergantung kayak mana dianya memandang. Sama aja itu. Dibiayai sama orang tua. Kalau dia nengok orang tua itu tak nampaknya Tuhan. Nah, cari sendiri. Kalau nampaknya usaha dia itulah tak nampaknya Tuhan. Sama aja. Soal sampainya mana lebih cepat tergantung seukuran mana kita bisa mensirnakan selain Allah. Udah. Tapi itu dalam keyakinan aja. Jangan kau bilang sama mak nanti mak hakikat mak. Mak yang membiayaiku bukan mak ya, Allah ya. Maka aku tak perlu kali berterima kasih sama mama. Kualat tuh. Naturaka tuh. Orang yang tak bisa bersyukur kepada manusia, tak akan bisa bersyukur kepada Allah. Makanya aniskur lillah wali walidaykum. Bersyukurlah kamu kepada Allah dan juga kepada kedua orang tuamu. Jadi disuruh kita bersyukur kepada orang juga yang berjasa sama kita. Walaupun hakikatnya tetap Allah, tapi kan dibikin Tuhan. Ma'awak itu sebab. Maka muliakan dia. Karena dia sebab itu pun pilihan Tuhan. Memuliakan dia bagian dari karena memuliakan Allah. Kan topik kebetulan habis, betul duitnya tak ada. Ada ada rezeki sedikit Bek. Pak, aku nggak perlu terima kasih sama Bapak karena ini rezeki ini datang pun sebetulnya Pak pada azali memang punya ini. Bapak cuma dibikin Tuhan sebab jalannya aja ini. Jadi aku nggak perlu terima kasih sama Bapak ya. Marah nggak dia? Marah. Iya betul Pik yang kau bilang tuh Pik. Tapi aku yang nampak aja pun ngasih, kau tak berterima kasih sama aku, boleh Tuhan yang tak nampak ngasihnya. Jadi tetap. Ya, kau tanya mana lebih cepat? Ya tergantung kita memposisikannya seperti apa. Udah aja. Ini sekarang cepat apanya ini? Nanti awak bikin lain cepat dia, lain cepat awak. Cepat apa ini maksudnya? Oh, maksudnya biar lekas cepat selesai terus kawin gitu. Bukan. Godaan yang mana, Raja? Iya, godaan tuh pasti banyak. Posisikan aja Raja. Ini semua Allah yang mengatur. Dah. Orang ngasih alhamdulillah ya Allah telah kau kasih lewat orang ini. Makasih ya Pak. Udah.
Jadi hatta yasluha bidzalika lil wurudi alaih, sehingga layak, bagus dengan itu, dengan warid yang datang tuh lil wurudi alaih, untuk datang kepada Allah. Jadi kalau enggak bisa wurud ilallah, wurud ala Allah, enggak bisa datang. Hati kita ini takkan bisa kita hadapkan kepada Allah ketika hati itu masih banyak kotoran-kotoran yang belum dibersihkan. Maka untuk membersihkan itu didatangkan Allah lah warid. Datangnya warid supaya kita bisa wurud. Datang warid ke hati kita supaya kita bisa wurud ala Allah, supaya datang kepada Allah, supaya bisa hati menghadap kepada Allah. Ini bentuk apa ini? Bentuk karunia Allah yang sangat besar kepada kita. Ditancapkan Allah ma'arif rubbaniyah dalam hati kita, dianugerahkan Allah lataiful ruhaniyah dalam hati kita. Maka wali-wali Allah itu wali-wali Allah dihunjamkan Allah ke dalam hati mereka, itu ma'arif rubbaniyah. Dihunjamkan Allah ke dalam hati mereka itu lataif ruhaniyah, sehingga semakin waduh kayak mana gitu sama Allah, pakai rindu. Udah kecil semua selain Allah itu di hati mereka. Nah, kalau sudah seperti itu, wurud ilallah, wurud ala Allah, datang kepada Allah, itu akan lebih cepat ngecas hati itu, mandangnya ke Allah. Maka inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, uribtu rabbi bi rabbi, aku makrifah kepada Tuhanku ya dengan Tuhanku. Kalau aku suruh untuk aku makrifah dengan diriku, nggak sanggup aku makrifah. Allah lah yang memakrifahkan aku kepada diri. Maksudnya apa? Nah, kalau kita kaitkan sini, Allah lah yang mendatangkan warid itu ke dalam hatiku, sehingga aku pun menjadi warid atau wurud ala Allah. Warid Allah dulu baru kita bisa wurud. Tanpa warid dari Allah kita nggak akan bisa wurud. Kayak mana? Abdurrahman. Iya. Iya. Sekonyong-konyong datang. Iya. Bukan hal mustahil kita ngaji begini, baca, kemudian didatangkan Allah. Itu kan mustahil. Itu mungkin pada akal. Setiap yang mungkin pada akal, ta'alluq gak kudrat iradat Allah. Ya kalau ta'alluq berarti masih bisa. Cuman balik seperti dalam kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, sana katakan untuk bisa seperti ini, itu pada adatnya itu sangat jauh tanpa bimbingan seorang mursyid. Tapi jika Allah menghendaki, tanpa mursyid pun bisa. Tapi adatnya dibikin Allah Ta'ala, yaitu sama kayak tausah pun kita makan. Kalau Allah menghendaki kita kenyang, kuasa Tuhan mengenyangkan kita. Tapi adatnya dibikin Allah, kalau kita mau kenyang, makanlah. Begitulah kira-kira. Iya, sunatullah harus jalankan. Payah nyarinya mursyidnya itu. Sementara belum dapat, berdoa, ya paling tidak karangan-karangan ulama tasawufnilah kita jadikan sebagai mursyid untuk sementara. Amalkan aja macam ini. Dah sembari kita berdoa sama Allah, ya Allah, jumpakanlah aku dengan mursyid yang kamil, mukamil, yang bisa membimbing hatiku untuk ma'rifah kepadamu ya Allah. Terus diminta itu, dimohon. Dan sesering mungkin kita berfatihah kepada para aulia Allah. Mudah-mudahan fatihah yang kita bacakan kepada para wali-walinya itu digerakkan Allah salah seorang dari walinya
untuk jumpa dengan kita. Kita sulit menjumpainya, tapi kalau Allah menggerakkan dia untuk menjumpai kita, enggak payah kan? Enggak payah. Kita yang payah nyari dia, tapi kalau dia yang ngondak sama awak, kan enggak payah. Seperti itu. Terus Fatihahkan. Wa ila awliyaillahi ta'ala aina ma kanu al-Fatihah. Sembari kita mohon, ya Allah, jumpakanlah aku kepada seorang daripada wali-walimu agar ia membimbing hatiku kepadamu, ya Allah. Terus di Fatihah menunjukkan besarnya keinginan kita untuk mendapatkan seorang mursyid yang betul-betul mursyid itu. Pama yang ada ini takut awak, pakaiannya aja hebat, tapi di dalamnya awak tak tahu. Umpama takut, ya udah, kalau takut tak usah. Karena perkara berthariqah ini, maka kita bermursyid itu ada dua, ada bertahkim, ada bertabarruk. Kalau bertabarruk itu yang ngambil berkat, awak datang minta amalan, dah habis. Itu bertabarruk namanya. Kalau bermursyid, bertahkim, artinya kita siap lahir batin, mau diapakan dia pun jadilah. Aku ini kayak mayit, mau dimandikannya awak tak bantah, dikapani pun awak diam, diangkat nak disolatkan pun diam, masukkan ke kubur pun awak diam aja. Ada mayit itu bilang, ya lama-lama lah mandinya, ada dingin aku ini. Ada? Enggak ada, Pak. Kalau ada lari bilangnya tuh. Berarti belum mayit. Nah, jadi kayak mayit itulah kita posisi kalau bertahkim. Enggak ada no comment. Enggak ada komen apa. Udah. Kenapa? Karena seorang murid kepada mursyidnya itu wajib yakin dan percaya. Ada aja tergores keraguan, itu membatalkan. Umpama kita ikuti pun dia dalam amalan-amalannya, nggak bakalan jadi, karena di dalam sudah gores. Nggak boleh ada gores. Percaya total ya, 100% percaya. Nggak boleh ada sitting gores. Makanya dalam kitab-kitab tasawuf itu adab murid kepada guru, andai nampak pada guru tadi ada aib yang kayaknya nggak cocok pada syara, jangan kita tuhmah dia. Mungkin penampakan akunya, mungkin ilmuku yang masih belum sampai ke situ. Tetap kita berbaik sangka saja. Ngeri kan? Mesti begitu. Yang tak beres, berwuduk ya bang, kayak gitu. Udahlah, cabut aku, ya udah, habis, selesai. Kalau udah sampai ke tingkat percaya, ada yang secara lahir nampak kita tak cocok, itu jangan mengganggu di hati kita. Berat kan? Berat. Itulah Nabi Musa, contohnya Nabi Musa kepada Khidir kan. Karena ada yang tak cocok nampak, mula anak dibunuh. Apa nih maksudnya ini? Iya, syariatnya kan salah itu Nabi Musa, nggak salah. Cuma pandangan Nabi Musa kan kepada yang zahir, sementara pandangan Nabi Khidir itu kepada yang batin. Jadi kalau kita sudah percaya dengan seorang mursyid, abaikan apa yang dibikinnya. Anggaplah aku yang belum tahu, dia udah tahu. Karena Nabi yang dikehendaki Nabi Khidir ke Nabi Musa itu kan itu. Jangan kau komentar, nanti udah siap semua, ku jelaskan. Tapi Nabi Musa kan nggak sabar. Dibilangnya itu, nanti ku jelaskan. Sementara belum ku jelaskan, diam aja, jangan tanya-tanya. Sanggup? Sanggup, ayo jalan. Begitu perahu dibocori udah, apa? Kok dibocori, kan sayang. Ya, perahu bagus-bagus dibolongin. Kadang aku bilang tadi jangan komen. Oh ya, dah, minta maaf. Minta maaf, dah nggak apa-apa, jalan. Dah. Yang kedua komen lagi, sampai yang ketiga komen. Kalau udah tiga udah komen, kayaknya memang kita nggak bisa sejalan. Udahlah, sampai di sini aja. Supaya jangan penasaran, dijelaskan. Udah jelaskan, baru Nabi Musa, ya Allah, memang berat ini mengikuti yang seperti itu.
Nah, kita begitu juga. Kita baru belajar fikih, kasyaf itu tidak muncul pada diri kita. Sementara pada aulia Allah kasyaf itu muncul. Dibikinnya sesuatu berdasarkan kasyafnya. Awak nengok tampilan yang zahirnya, kita bilang salah. Sama kayak hadis-hadis yang dibikin Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Ahli hadis berdasarkan riwayat, ini nggak mencukupi syarat hadis ini. Kenapa? Karena ditengok sanadnya terputus. Kepada siapa ini sanadnya? Oh, rupanya Imam Ghazali mendapatkan hadis itu langsung dari Nabi lewat kasyaf. Gak ada lah sanadnya kalau kayak gitu. Kayak sahabat lah, kayak sahabat jumpa sama Nabi, mendengar kata-kata Nabi, kemudian ditanya, kau dapat dari mana itu? Ya dapat dari Nabi. Ah, nggak ada sanad kau ke Nabi. Loh, dia itu semasa sama Nabi. Sahabat, nggak ditanya lagi dari mana? Ya dari Rasulullah langsung lah. Cuman lewat zohir bertatap. Nah, kalau sekelas Imam Ghazali, dia lewat kasyaf. Jumpa sama Nabi, langsung mendengar juga, tapi lewat kasyaf. Nah, ini yang nggak ada pada aturan pada ilmu hadis. Hadis riwayat nggak ada. Nah, makanya disatukan, ada juga ahlul hadis yang mereka juga ahlul kasyaf, sehingga dia bisa berkomentar terhadap hadis itu. Makanya coba kita lihat di dalam kitab Ihya itu di bawah yang dikomentari Syekh apa itu. Dia hanya mengatakan la arif. Aku nggak tahu di sini dari mana sumbernya la arif. Bukan dia bilang hadza hadisun maudhu, nggak ada dibilang hadis maudhu. Itulah adabnya sama Imam Ghazali. Makanya kan waktu dikarang kitab Ihya Ulumuddin dikisahkan itu kan ada seorang ulama mentuhmah ini kitabnya begini, itulah kira-kira. Dianggap ini bid'ah lah, dianggap macam-macam lah kira-kira, banyak hadis-hadis yang tak sesuai lah gitu. Tiba-tiba dimimpikan Allah Ta'ala dia. Dalam mimpi itu Imam Ghazali, Nabi, Abu Bakar Siddiq dan sahabat-sahabat lainnya hadir dalam mimpi itu. Lalu Imam Ghazali berkata kepada Rasulullah, aku dituduh orang ini bahwa aku memalsukan apa yang di dalam riwayat, di dalam kitab yang kukarang ini, bahwa di sini katanya aku memalsukan atas sesuatu yang bukan kau ucapkan. Adakah seperti itu ya Rasulullah? Mohon supaya engkau periksa ini ya Rasulullah, kitab yang khusus ini. Diperiksa Nabi satu-satu. Bagus, betul. Dikasihkan ke Abu Bakar, tengok Abu Bakar, betul. Semua sahabat yang hadir waktu itu mengatakan betul. Lalu oleh karena itu Rasulullah, karena aku sudah difitnahnya, aku minta keadilanmu ya Rasulullah. Oh gitu, ya udah. Diambillah cambuk, dicambuklah orang yang memfitnah Imam Ghazali. Tak berapa kali cambukan. Yang mimpi itu siapa? Yang nuduh itu. Tiba-tiba terbangun dia. Wow, sakit dia. Demam dia. Gak bisa keluar beberapa hari. Berapa malam. Kemudian ditengoknya bekas cambukan Nabi itu membekas di situ. Padahal di mimpi, kok bisa badannya kena seperti itu? Inilah karomahnya Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu mendapatkan itu lewat kasyaf, enggak kelas kita lagi. Maka adabnya persis kayak yang berkomentar di bawah kitab Ihya itu. Lam a'rif, aku tak tahu ini sanadnya dari mana. Tak tahu bukan berarti tak ada. Beda itu, tak tahu sama tak ada. Nah, beda dengan orang-orang yang diulamakan hari ini. Dia berdasarkan ilmu hadis yang itu lantas dicari. Wah, ini hadis maudhu jiddan gitu pula.
Hadis palsu dan sangat palsu. Ini. Tapi kalau ulama-ulama kasyaf, mereka bisa tahu. Oh, riwayatnya beda. Ya udah itu tadi ada sebagian kena cambuk. Oh enggak lah, kalau kafir nggak sampai kafir. Cuman itulah kurang adab sama waliullah. Karena kewalian Imam Ghazali kan sangat luar biasa. Seharusnya hal yang kita nggak tahu jangan terus kita vonis. Itulah adab kita. Kan kita lihat dulu Imam Ghazali itu sosoknya seperti apa, keilmuannya seperti apa, kewaraannya seperti apa. Kan kita lihat itu. Umpama gini aja lah. Ada seorang ulama di zaman kita sekarang, ilmunya diakui orang banyak. Kemudian mengamalkan ilmunya pun sangat luar biasa, waraknya luar biasa. Dan tiba-tiba ada dalam susunan kitab yang dikarangnya atau tulisan dia yang menurut ilmu kita nggak cocok ini. Lantas kita bilang, ini salah ini. Berani? Berani? Nggak berani. Tidak berkualan apa? Oh, bukan salah, ilmuku yang belum sampai kemari. Ya itu yang baru adab dia sama orang alim. Ilmuku yang masih terbatas, nggak sampai kemari. Jadi situlah memotivasi kita untuk banyak belajar supaya kita jangan benturkan yang itu sama yang ini. Oh rupanya betul itu begini dasarnya, kalau gini ini berdasarnya. Oh begitu. Sementara belum dapat, tawakuf, no comment. Itulah adab kepada orang alim. Apalagi kalau orang alim itu burawak sendiri. Salah ini Ustadz anu ini, Ustadz awak digitukan. Pak Marlana silap Maulana Supriyadi itu, terbilangnya kayak gini. Umpama betul pun silap, adabnya kan nggak gitu. Apa mungkin ilmu awal lah yang belum sanggup lah memahami apa yang dibilang Maulana Supriyadi itu. Awak baru tobat, baru ngaji, baru ngomentari Ustadz awak ya ora sanggup. Itu adab. Adab murid kepada guru, apalagi guru awak itu bukan Ustadz Supriyadi, ulama besar yang diakui oleh banyak orang. Ya Ustadz Supriyadi kan Ustadz kampung, Ustadz Badar Khalifah dan sekitarnya. Pas paling jauh Pasar 5, Masjid Al-Falah. Iya betul, tapi kan guru adab itu. Kalau ukurannya Ustadz kan maksudnya Nabi Muhammad kan manusia juga, kan nggak boleh kita bilang Muhammad kan manusia, bisa, kan nggak boleh. Betul dia wujudnya manusia, tapi dia kan dikasih Allah kelebihan dengan wahyu, dengan ini, dengan ini. Nah gitulah Ustadz awak, ulama ini, betul dia manusia fisiknya, tapi kan Allah kasih kelebihan dia dengan ini, dengan ini, dengan ini. Ya, gitu. Ada maziat. Baik. Jadi waddukhul ila hadratihi hatta yasluha bidzalika, sehingga layak dia dengan itu, dengan warid tadi, lil wurudi alaih. Ini liddukhuli ila hadrati, supaya layak dia dengan warid-warid yang datang tadi untuk masuk ke hadirat Allah. Macam mana maksud masuk di sini? Supaya hatinya bisa menghadap ke hadirat Allah, hatinya berada pada hadirat Allah. Itu maksudnya. Ini bahasa kiasan ini ya, dukhul ila hadrati, masuk. Kayak mana masuknya? Kepala duluan apa kaki duluan? Nah, kayak gitu. Masuk di sini supaya hati bisa menghadap ke hadirat Allah. Li'anal hadrata munazzahatun an kulli qalbin mutakaddir.
bil asar, mutawallis bi aqdaril aghyar. Karena hadirat Allah itu bersih dari tiap-tiap hati yang keruh dengan asar. Gak ada lagi kekeruhan. Asar itu gak ada lagi. Kalau Allah, hadirat Allah itu hadir, gak ada. Di hadirat Allah itu tak ada lagi kekeruhan. Keruh dengan apa? Asar. Apa itu asar? Setiap sesuatu yang mengganggu hati untuk kepada Allah itu asar. Kalau terjemah asar itu ya bekas. Maksudnya tidak ada sesuatu yang lengket-lengket lagi di hati yang mendindingi dia dengan Allah. Apalagi itu kekeruhan hati dengan itu. Udah, itu singkirkan itu, bersihkan itu. Mutalawis, berbaur, jadi kotor dia. Bi aqdaril aghyar, dengan kotoran-kotoran aghyar. Itu aghyar itu ya asar, aghyar itu simbol untuk kondisi hati yang masih terkotori dengan sifat-sifat yang tercela. Itu aghyar semua, asar itu semua mengganggu kita itu untuk jelas memandang kepada Allah. Maksudnya apa? Mengganggu keyakinan kita untuk putus sama Allah. Inilah segala macam sebab-sebabnya aghyar dan asar. Aghyar sesuatu yang merubah-rubah hati kita. Asar sesuatu yang membekas dalam hati sehingga hati sulit untuk memandang kepada wujudnya Allah. Maka segala sebab-sebab adat itu bisa aghyar, bisa jadi asar itu. Ketika gantungan hati kita kepadanya, itulah dia jadi aghyar dan asar. Sehingga hati tidak lagi menghadap kepada Allah. Itu segala sebab-sebab itu aghyar dan asar itu. Jadi memahami asar, aghyar itu ada istilah ya. Setiap yang mendindingi hati dari Allah, aghyar lah itu, asar lah itu namanya. Nah, kalau itu kekeruhan itu sudah terhapus dari hati kita, maka yang muncul apa? Cahaya ma'rifah lah. Itu matahari kan terang itu, tapi kalau di bawahnya awan gelap, kira-kira cahaya matahari macam mana? Tutup. Coba kalau awan hitam yang menggumpal itu hilang, terang nggak tuh? Nah, kira-kira berapa? Maka awan yang gumpal itulah asar dan aghyar itu. Maka kita suka itu muter-muter di aghyar, muter-muter di asar. Kadang kepala kita capek, nggak bisa tidur. Kalau kayak gini nanti, ya kalau kayak gini nanti kayak gini, pula kayak gini, nggak bisa tidur. Padahal apa yang akan terjadi itu semua sudah ada dalam ketentuan Allah. Kita memikirkan apa ketentuan Tuhan itu capek luar biasa. Padahal nggak disuruh Tuhan itu. Yang disuruh Tuhan sebab keberhasilan, jalankan. Cuman Pak Mar? Makanya orang saking takutnya kemiskinan, akhirnya rela bohong, nokok, pedagang. Karena takut dia nggak dapat keuntungan besar, bohong, nokok, curi timbangan dan itu terdinding dia dari Allah karena dia pikir dari situ sumber rezekinya. Padahal yang ngatur rezeki itu Allah, bukan itu. Maka ketika hati memandang kepada inilah yang mendatangkan rezeki itu, ya udah bergantungnya sama dia luar biasa. Nggak bisa main jujur ya kayak mana lah, namanya udah dunianya seperti itu. Jujur terbujur matilah Pak. Jadi ketakutan dia tinggi, akibatnya bohong, nokok. Padahal kalau dia takut, yang paling layak untuk dia takuti siapa? Allah, bukan ini. Coba ini Sulaiman.
di kondisi kita diuji Allah ngaji ini, wih manis sekali rasanya. Gimana Soleil? Oh iya, kajinya kok cocok sama aku ini, manis ya. Iya. Sirnakanlah pokoknya. Apapun selain Allah itulah akhyar, itulah asal. Sirnakan itu dalam hati kita. Maksudnya apa? Sirnakan dalam keyakinan. Dan itu semua Allah. Aku cuma menjalankan sebab aja. Ketika aku tidak mengusahakan sebabnya, kemudian akhirnya Allah kasih, itu salah aku. Salah aku. Kurang usaha aku. Salah aku. Nah, sekedar untuk tahu itu ajanya, bukan untuk tempat gantungan hati. Cuman Pak Suroso udah bisa didudukkan ini proses lah ya. Kalau Rijal udah dia udah duduk saja. Duduk kursi mutar ada lagi. Istri soleha, cantik pula lagi. Apalagi? Oh mau dua lagi? Oh dua, enggak. Tempat usahanya dua, istrinya tetap satu. Kayak Mas Ai juga lah, kan buka cabang, tapi buka cabangnya kan usaha, bukan istri. Tapi kalau mau biar, oh gitu ya, baru orang datang kan. Iya. Iya. Biar enak pergi-pergi, nggak payah-payah. Kadang manggil Mas Said sekarang agak payah, duduk situ kan. Jadi cari kasirnya saya. Tapi ya minta izin dulu sama orang rumah. Kalau nggak izin jangan dulu. Kalau udah dapat tanda tangan boleh. Belum ada niat Mas Said kan? Oh, belum. Ya udahlah kalau belum ada nggak usah dibikin. Baik. Jadi li'annal hadarata munazzahatun an kulli qalbin mutakaddirin bil asar mutawallis bi aqdaril aghyar. Karena hadirat Allah itu suci dari tiap-tiap hati yang keruh dengan asar dan yang berbaur dengan kotoran-kotoran aghyar. Nggak mau dia kalau di hati ini belum bersih dari segala aghyar dan asar itu, nggak akan mau hadirat Allah itu dalam hati. Nggak nampak gitu, mesti terdinding Allah itu, nggak nampak gitu. Baru mulut kita yang bilang Allahu Akbar, kenyataan di hati kita masih selain Allah yang besar. Nah, gitu-gitulah. Kok payah kali ya untuk bisa ngerasakan kebesaran Allah dalam hati? Ya payah, karena di hati masih kotor dengan aghyar dan asar itu. Nah, maka jangan tepiskan aghyar dan asar. Segala sebab-sebab adat tepiskan itu semua. Bikin aja sebabnya, tapi gantungkan hati tetap kepada Allah, supaya jangan galau kali Allah. Ada Mas Said. Jadi kalau mau syukuran yang kedua nggak apa-apa, sekalian nyambut Ramadan Mas Said. Kira-kira malam apa ya? Selasa depan, ba'da maghrib ada waktu Mas. Pada kita baca zikir di situ kan, mudah-mudahan. Faidan innama aradahu alaih litakuna bihi waridan. Maka ternyata hanya saja Allah menganugerahkan warid tadi kepada engkau supaya engkau menjadi dengan warid itu waridan, dengan warid yang didatangkan Allah, ma'arif rubbaniyah dan lataifur ruhaniyah itu, supaya
kita mampu memandang Allah dengan hati kita. Supaya kita warid pula sama Allah. Apa warid kita sama Allah? Hati itu nyata Allah di dalam hati kita. Barulah hati la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, enggak ada apa-apanya aku ya Allah. Semua terjadi dengan izin-Mu ya Allah. Selama ini dibilang-bilang juganya itu, tapi enggak dirasa. Kenapa enggak dirasa? Karena ma'arifnya itu belum datang. Tapi setelah datang, yang dibilang-bilang, yang kita pelajari, itu terasa di hati. Sehingga lain, reaksi pada diri kita itu lain. Beda dia. Ya, mudah-mudahan didatangkan Allah warid sama kita insyaallah. Aurada alaikal warida liyutasallam. Tasallama yatasallam liyatasallamaka min yadil aghyar wa liyuharriraka min riqil asar. Ini sebetulnya beda kalimat tapi maksudnya sama ini. Allah anugerahkan kepada engkau warid supaya Allah selamatkan engkau dari genggaman aghyar, ya dengan tangan, dari tangan, dari kekuasaan aghyar, dari dominasi aghyar. Gitu. Dominasi itu kan dorongan, apa dominasi, kekuatan lah kita bilang. Kekuatan aghyar, dari dominasi aghyar. Jadi aghyar tidak dominan lagi, tidak punya kekuatan. Sirna dia. Apa itu? Pandangan batin kepada sebab akibat udah nggak kuat lagi. Batin itu cuma la haula wala quwata illa billah. Semuanya kepada Allah. Semuanya Allah. Tidak lagi kepada sebab-sebab ini. Walaupun sebab itu dibikin, tapi tak ada disandarkan. Ini aghyar semuanya. Ini asar-asar semuanya. Maka sirnakan itu tadi. Dibikin, tapi jangan jadi gantungan untuk keberhasilan. Kayak Sayyidina Umar Ibn Khattab waktu mencium batu itu, dia bilang, wahai Hajar Aswad, kau tidak lebih cuman sebuah batu. Jikalau tidak aku lihat Rasulullah menciummu, aku tak akan mau mencium kau. Kau tidak lebih dari sebuah batu. Enggak bisa kau ngasih manfaat, seperti juga kau enggak bisa menolakkan mudarat. Makanya kalau tidak aku lihat Rasulullah mencium kau, tak aku cium. Sehingga murni dia mencium itu kerangkanya mengikut Rasulullah. Mencium itu supaya dia bisa menyentuh apa yang dicium Rasulullah. Hajar Aswad dicium Rasul. Bekas ciuman Rasulullah itulah yang membuat dia ingin mencium, bukan batunya. Jadi kemuliaan itu bukan ada pada Hajar Aswad, ada pada sentuhan Nabi di situ. Ya. Itulah yang mendorong dia untuk mencium. Sehingga nggak ada gantungan sikit pun ke batu itu, nggak ada. Ittiba' bir Rasul itu aja. Jadi, ya kita pun gitu juga lah. Makanya kalau begitu, ini juga Mas Said kok buka sabang lagi? Ya kan disuruh Allah supaya kita berusaha. Kan dibilang Allah, qul kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah ya Muhammad, setiap kamu harus bekerja menurut skillnya masing-masing. Karena Allah nyuruh kayak gini, ya tidak lebih tidak dari itu. Ya itulah maksud aku, semata-mata menjalankan perintah Allah. Perkara rezeki, itu semua sudah diatur sama Allah. Itu hakikatnya sudah ada. Ngapa kita ngatur yang sudah diatur Allah? Kita bikin apa yang disuruhnya, jangan kita atur apa yang sudah diatur Allah. Dah, kerja aja yang baik, yang jujur, semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Nah, udah, nanti mendesainnya berapa datang Allah Ta'ala. Jangan main-main. Ini kita bukan bekerja dalam kerangka untuk minta gaji sama si Polan. Kita semata-mata
pengabdian kita kepada Allah. Tanpa pamrih. Enggak begini, ya Allah, aku sudah sholat, aku menagih janjimu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan seterusnya. Ya Allah, ini udah jam sekian, mana dia? Kok enggak ditunaikan? Ini hamba kualat ini. Enggak. Jadi untuk menyelamatkan kita dari kekuasaan aghyar, dominasi aghyar, dan memerdekakan kita dari kebudak, jadi budaknya asar. Budak, rikun kan budak, asar. Intinya tak ada gantungan. Kalau kita umpamakan asar dan air itu kayak sebab-sebab keberhasilan, enggak nampak kita pandangan itu dari sini datang itu, enggak. Datang rezeki itu dari Allah Ta'ala. Datang keselamatan itu dari Allah. Lalu kenapa kok begini? Menjaga kita, tak bergantungan sedikit. Nah, kalau hati kita bergantung kepada yang berubah-ubah, makhluk yang berubah, hati pun ikut berubah. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, yang tidak mengalami perubahan, ya insyaallah hati pun insyaallah tidak berubah, ya, tetap istiqomah. Iya. Kan asbab itu dibikin, tapi jangan jadi aghyar. Kalau dia mendindingi kita dari Allah, itulah aghyar. Tapi kalau sebab ini tidak mendindingi hati kita dari Allah, dia enggak aghyar. Paham maksudnya? Jadi kita kondisinya kayak mana asbab itu? Ya dibikin, tapi jangan kita gantungkan hasil, tidak hasil dengan kalau aku bikin. Kalau aku bikin berhasil, kalau aku bikin enggak berhasil. Jangan begitu. Ketika kita bergantung jadi ya, ketika gantung kita ke sebab itu hati, maka asbab itu jadi aghyar di hati. Jadi asbab itu aghyar dilarang. Ya. Bukan membuat sebab itu dilarang, menggantungkan hati sama sebab itu yang dilarang, karena jadi aghyar dia. Jadi asar dia. Tapi kalau nggak digantungkan dia ke situ, ya nggak apa-apa. Kalau memang sebab itu diperintah Allah kok membikinnya. Nah, maka posisikan hati itu melakukan sebab semata-mata menjalankan perintahmu ya Allah. Tidak lebih, tidak itu. Ya kalau yang sebatas disuruh. Kalau yang nggak disuruh, ngapain kita bikin? Nah, misalnya, nih nggak ada sakit, nggak ada, sehat biasa, pergi deh ke dokter. Ngapain pergi ke dokter orang sehat nyawa? Nah, dokter pun bingung, sakit apa Pak? Nggak ada. Gula darah Bapak kayak mana? Gula darah normal, baru semalam aku cek normal Pak, sekian. Jantung bagus. Nggak, Bapak cek lagi lah, cek. Ya bagus semua ini. Ngapain bawa kemari kan? Kan? Itu yang tak boleh. Orang nggak disuruh kok, ngapain dibikin? Tapi kalau yang betul sakit, berobatlah. Karena sebab sembuh itu dibikin Tuhan dengan berobat. Sebab ada. Bikin. Tapi jangan gantungkan itu tadi. Ketika gantung ke situ, maka jadi ganggulah dia, jadi sia-sia itu. Nauzubillahi min dzalik. Segitulah dulu. Nanti akan datang al-asar, al-aghyar, itu insyaallah. Jam 11 kurangnya. Pas ini karena penutupan, jadi agak lebih cepat sikit, tidak apa-apa lah. Tutup sementara nih Mas Said, nggak tutup. Nanti hari raya kita mulai lagi. Jadi Pak Marlon kan malam ini penutupan, nanti pembukaan wajib datang. Jadi kalau udah penutup sama pembuka datang, tengah-tengahnya pun datang, enggak kosong tengahnya. Jadi padat dia, makrifahnya padat.
Pandai aja malam nyuruh-nyuruh. Rupanya ada maunya nih. Ngiket-ngiket nih. Kena prank. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum